artinya nggak diikutkan. Wasahhahu, dan hadis ini disahihkan Ahmadu, Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban dari Ibnu Hibban. Nah, ini hadis yang pandangan lain bahwa al-aftarul hajimu wal mahjum, orang yang berbekam dan orang yang membekam itu dua-duanya batal. Karena dia menyengaja keluar itu. Ya, orang kemudian hadis ini dipakai oleh Imam Abu Hanifa, orang yang memberi makan kepada orang berpuasa sehingga orang puasanya batal, maka orang yang memberi makannya itu batal. Orang dagang nasi gitu, dia yang dagangnya berpuasa, memberikan seseorang makanan sehingga orang kemudian tahu ini, kemudian jadi nggak berpuasa, maka yang jualnya itu batal. Al-hajimu wal mahjum. Ini Imam Abu Hanifa menggunakan hadis ini. Orang yang membekam, sebetulnya orang yang dibekamnya yang batal. Tapi hadis ini mengatakan al-hajimu, orang yang berbekamnya, orang membekamnya itu batal. Padahal dia hanya aktivitas membekam. Artinya apa? Dia membuat orang itu batal sehingga orangnya menjadi batal. Kemudian Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang membuat orang batal maka menjadi batal. Ini sisi dari hadis pendapat yang lain. Di analog. Kias. Kalau dengan yang hadis di atas jadinya gimana? Hadis di atas ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat ulama bahwa berbekam tidak batal. Yang kedua, berbekam itu batal. Misalnya hadisnya di atas itu orang Bukhari. Ya, hadis yang di atas itu dipakai oleh sebagian besar ulama. Orang Bukhari. Iya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Ahmad, Imam Hanafi ini menggunakan hadis yang kedua, bahwa berbekam itu batal. Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i berbekam itu tidak batal, karena dia bukan dari lubang yang terus. Gitu. Tapi kalau Imam Hanafi mengeluarkan dengan sengaja, itu hukumnya batal. Al-qai'u tidak batal muntah itu, tapi mengeluarkan memuntah batal. Maka yang hajim juga sama, apalagi ada hadisnya. Makanya Imam Ahmad, hadis ini kemudian disahihkan oleh Imam Ahmad. Riwayatnya bagus, kemudian sanadnya juga bagus hingga sahih. Dipakailah menjadi hukumnya Imam Ahmad. Tapi Imam Hanafi lebih tegas lagi, lebih jauh lagi. Orang yang membuat, jadi hadis yang menyeluruh itu dipakai. Orang yang membuat orang batal berpuasa, maka dia puasanya batal. Tadi ada pertanyaan? Itu dua-duanya Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Kalau yang di atas itu mungkin lagi bukan bulan Ramadan mungkin. Terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Oh, terjemahannya salah. Bukan diriwayatkan oleh Bukhari. Itu dua-duanya Imam Bukhari. Bukan. Iya, terjemahannya salah. Oh, terjemahannya salah. Ya. Itu yang di atas bukannya itu. Maksudnya, yang di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi yang di bawah diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam Tirmidzi. Maksudnya Imam Tirmidzi meriwayatkan tapi tidak termasukkan dalam bab puasa. Oh, kesalahan gitu. Iya. Hadis ini diriwayatkan, disahihkan oleh Imam Ahmad dan Imam Khuzaimah. Mau tanya, itu yang di atas tuh kelihatannya bukan bulan Ramadan ya? Ramadan? Sudah pakai ihram tuh, sudah pakai ihram. Bukan, maksudnya hadis ini dikatakan oleh diriwayatkan bahwa ketika bahwa berbekam pada saat ihram tidak membatalkan haji, berbekam pada saat puasa tidak membatalkan puasa. Oh. Puasa umum. Termasuk juga berbekam ketika ihram dan puasa. Iya. Gitu kan. Iya. Ramadan kan boleh ihram juga. Jadi yang lebih sahih yang mana ya? Dua-duanya bisa dipakai. Jadi Bukhari juga bisa dipakai. Makanya kemudian ada ulama, kalau Imam Syafi'i begini. Nanti ada hadis berikutnya. Hadis berikutnya itu riwayat bagaimana proses dari berbekam jadi haram, awalnya haram membatalkan, kemudian tidak. Hadis berikutnya. Kita lanjut kepada hadis berikutnya.
Wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik. Radhiya, semoga meridhoi Allah Ta'ala anhu, dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas, awaluma kurihat. Awal-awalnya sesuatu, kurihat yang dimakruhkan. Al-hijamatu, berbekam, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib, sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib, ihtajama, itu berbekam. Wa huwa, dalam keadaan Ja'farnya shaimun, berpuasa. Jadi kejadian awal yang dimakruhkan dalam berpuasa yaitu berbekam. Kejadiannya pada saat Ja'far. Famarro, maka kemudian lewat bihi, bertemu dengan Ja'far, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Nabi, bersabda Nabi, aftara hadzan, aftara batal. Hadzani, kedua orang ini. Summa rakhasa, kemudian Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du, setelah kejadiannya Ja'far. Bil fil hijamati, tentang bab berbekam ini bagi orang yang berpuasa. Wa kana, dan ada Anas yahtajimu, berbekam, bahwa keadaannya Anas shaimun, berpuasa. Rawahu Daruqutni wa qawwahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Nah, hadis ini jelas ya, runutannya bagaimana proses jadi kalau hukum itu ada yang namanya hukum nasih dan ada yang mansuh. Ada hadis pertama kemudian ditutup dengan hadis hukum yang kedua. Nah, hadis ini jelas. Anas Ibnu Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya sesuatu yang pernah atau yang pertama dimakruhkan oleh Nabi kepada orang berpuasa yaitu adalah mengenai berbekam. Ini terjadi pada Ja'far. Pada saat Nabi bertemu dengan Ja'far dan Ja'far lagi berbekam, Nabi mengatakan aftara hadzan. Kedua orang ini batal. Maksudnya Ja'far dan orang yang berbekam. Tapi kemudian setelah kejadian itu Nabi memperbolehkan. Artinya apa? Sebelumnya, bahwa ada sebelumnya qabla kejadiannya Ja'far, berarti berhijam atau berbekam itu adalah batal. Kemudian terakhir kejadiannya adalah Ja'far. Nah, setelah Ja'far itu kemudian Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan, dan mengatakan bahwa berbekam itu tidak membatalkan. Dan Anas kemudian juga berbekam. Ini ya mengenai hadis. Ini kronologi hadisnya. Jarang ada ulama yang membahas mengenai kronologis hadis. Jadi sahabat itu juga jarang menceritakan tentang kronologis hukum-hukum. Hanya kemudian ulama mensortir, misalkan mana hadis yang lebih awal, mana hadis yang lebih belakangan. Nah, yang tahu ulama-ulama pada saat itu adalah ulama-ulama yang dekat masanya dengan para sahabat. Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik masih menemui tabi'in, Imam Syafi'i juga masih menemui tabi'in dan tabi'in. Jadi dekat jaraknya dengan Nabi. Ada pertanyaan? Nah, kita jarang berbekam. Mau batal apa enggak kita berbekam. Makanya Imam Syafi'i mengambil yang enggak batal itu ya. Oh gitu. Nah, tapi kemudian kalau ada sesuatu pertentangan ulama, ya, maka misalkan ada ulama mengatakan bahwa ini batal, yang ini tidak, maka kita sebagai sebagai umatnya lebih baik menghindari untuk berbekam ketika siang hari berpuasa. Untuk aman. Terus kalau kerokan gimana? Kerokan
Kadang sampai itu, sampai keluar darah itu, kadang merah-merah gitu kalau masuk angin. Tapi kan nanti Gantung duitnya berapa. Pakai uang berapa gitu kan? Satu perak batal gitu. Itu warna anginnya ini. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya mengeluarkan, kalau itu kan tidak mengeluarkan, maka kan darahnya sampai keluar. Iya. kalau apa namanya berbekam itu darahnya sampai Darahnya sampai keluar. keluar. Termasuk diantaranya yang kemudian makruh untuk dikeluarkan. Kalau misalkan begini, kecuali yang darurat ya, kayak wudhu itu darurat, wudhu, kemudian bisul atau jerawat gitu. Ini sih sesuatu atau kena racun. Donor darah kemana? Donor darah. Nah, ini Donor darah. termasuk apakah donor darah masuk apa enggak gitu kan. Batal apa enggak? Ya. Kalau batal sih enggak gitu kan. Karena ada yang mengatakan tidak. Mengeluarkan, karena mengeluarkan bukan Iya. memasukkan. Mengeluarkan itu tadi kalau kan tadi kalau bukan dari lubang yang terus maka tidak menjadi masalah. Hanya kemudian ulama tadi ada dua pendapat kan. Kalau mengeluarkan dengan sengaja maka ada yang mengatakan, ada yang tidak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Bukhari diriwayatkan yang sering dipakai juga mengatakan tidak. Nah, ini kalau donor darah termasuk yang tidak, insya Allah. Kemudian yang ini yang yang kalau kegigit racun misalkan, itu juga tidak menjadi masalah. Nah, menjadi perselisihan adalah ketika seseorang kemudian dia dikeluarkan sesuatunya, tetapi dia prosesnya tidak dalam keadaan yang darurat. Ya. Misalkan gitu, ya orang tertusuk, katakanlah tertusuk beling, tertusuk beling, ya. Kemudian beling itu sudah dicabut, kemudian kan darahnya ada darah yang kira-kira itu kotor, untuk dikeluarin kan, kira-kira supaya dia bersih, maka proses pengeluarannya itu apakah boleh atau tidak, nah gitu kan, maka kita lihatnya pada fikih darurat, jadi boleh. Pokoknya kalau mengeluarkan jadi masalah. Kenapa? Pak, yes. Tadi Ya, tapi ngomong aja lah. Keluar sedikit dari masalah puasa ini, masalah berbekam itu ada di Indonesia ini ya, banyak bilang bahwa ini adalah salah satu cara penyembuhan cara Rasul. Sementara yang saya tangkap ini bahwa itu adalah saat itu bahwa penyembuhan itu salah satunya dengan cara berbekam gitu. Apakah memang ini cara dari Rasul, memang perintah itu, atau sekedar ya adat istiadat saat itu berbekam memang umumnya kayak gitu orang berobat gitu. Sehingga ketika kita berbekam itu seolah-olah ngikutin sunnah gitulah. Nah ini gimana nih? Rasul sering berbekam. Nah, ya itu sunnah atau sekedar adat saat itu gitu. jadi perintah berbekam itu tidak ada, Ada ya. tidak ada. Jadi salah satu kan Siti Aisyah itu peninggal Rasulullah itu beliau itu ahli dalam bidang kedokteran. Karena banyak sekali Rasulullah kan sakit. Banyak sekali nasihat-nasihat tentang pengobatan-pengobatan alternatif yang dimasukkan ke dalam Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah itu mendadak kemudian ketika Nabi wafat, tahu model pengobatan semacam ini. Dan Nabi selalu cerita kalau misalkan ada orang yang sakit demikian, maka obatnya adalah demikian. Nah, salah satu yang sering dilakukan, nah ini hadisnya banyaknya diriwayatkan oleh Aisyah, ya, bahwa hadis Nabi bahwa Nabi sering berbekam itu adalah oleh Siti Aisyah. Hanya kemudian apakah itu sunnah ataukah itu salah satu tibun Nabi,
maka menjadi sebuah hal yang dilihat. Ya. Kalau misalkan dia sunnah sebagai salah satu hal yang dilakukan Nabi, maka menjadi sebuah hal yang bisa diikuti. Tapi apakah itu sunnah? Maka bukan sunnah. Karena dia tidak ada perintah yang menyuruh kita berbekam. Kalau misalkan gini, Nabi memakai sesuatu, kemudian pakaian sesuatu itu diperintahkan oleh Nabi, maka menjadi sunnah. Orang salaman, orang Arab itu biasa salaman, tapi kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang bersalaman, maka selama salaman itu rontok kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita salaman gitu, itu tadahi aja ember gitu. Dosanya itu rontok katanya. Artinya apa? Ketika adat itu muncul, adat itu ada, dan Rabi kemudian memerintahkan atau memberikan sebuah fadilah, berarti itu menjadi sebuah sunnah. Tapi kalau Nabi kayak pakai sorban yang ada yang ada udang-udang karetnya gitu kan, itu tidak menjadi sunnah. Karena apa? Nabi memakai, tetapi Nabi tidak pernah memerintahkan modelnya semacam itu. Pakai peci. Yang pakai peci. Kalau pakai peci kayak gini, Sunnahnya Pak Maimun. Kalimatnya berita aja, kalimat beritanya. Nah, News. Nabi memakai, jadi kita meniru gitu. Meniru, mencintai Nabi apapun. Ini menjadi masalah kemudian adalah apakah sunnah itu gitu loh. Kan kita sering membahasnya sunnah itu fikih. Secara fikih kita melihatnya. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Ya udah, kita nggak sunnah ini gitu. Nggak apa-apa sunnah ini. Orang memahami secara fikih. Kata Imam Imam Ghazali, salah ketika orang memahami sunnah itu secara fikih. Fikih benar harus mengatakan ini sunnah, ini haram, ini makruh dan sebagainya. Itu wilayah fikih. Tapi wilayah amal jangan bicara sunnah. Wilayah amal itu, sunnah itu adalah jalan Allah memberikan peluang pahala yang begitu banyak. Selain yang wajib. Artinya apa? Pahala yang sunnah itu kita buru. Gitu. Jangan lihat, ini sunnah, nggak wajib kan? Bukan. Allah itu memberi peluang pahala yang begitu banyak. Gitu. Nah, termasuk diantaranya adalah sunnah, kata Imam Ghazali, adalah meniru modelnya Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak memerintahkan. Misalkan, nah, contohnya kan Rasulullah berpakaian sholat itu tidak tampak secara postur. Makanya orang Arab tuh kalau mau sholat mau pakai dulu jubahnya kan, supaya nggak kelihatan posturnya. Nah, Nabi kan tidak memerintahkan, tapi itu ditiru oleh orang-orang. Nah, makanya orang Arab itu walaupun pakai celana, kalau pakai sholat langsung pakai jubah supaya nggak kelihatan. Nah, ini adalah sebuah bentuk kita sukanya. Dan orang yang paling mirip dengan Rasulullah yaitu Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu saking pengen persisnya ada Rasulullah. Kalau suatu jalan gitu, dulu di sini ada tiang pohon. Kemudian Rasulullah nunduk karena ada tiang pohon. Tiang pohon itu kemudian dipotong. Gitu. Nah, Abdullah ibnu Umar itu kalau lewat situ pasti nunduk. Gitu. Loh, kenapa? Kan dulu ada nih. Pokoknya Rasulullah dulu melakukannya gitu, ya sudah gitu. Saking cintanya sama Rasulullah gitu. Otomatis, walaupun nggak ada tiangnya lagi tuh. Nggak ada dahannya lagi, nggak ada rantingnya lagi. Ini karena cintanya pada Rasulullah. Orang yang meniru sahabat aja mulianya minta ampun, apalagi orang yang meniru Rasulullah. Istilahnya kalau Imam Ghazali itu begini. Sesuatu barang itu kata Imam Ghazali. Jangan melihat sunnah itu, jangan melihat sesuatu itu ini wajib atau tidak sunnah. Tapi sesuatu barang, kalau dikaitkan dengan Allah atau dikaitkan dengan Rasulullah, itu langsung mulia kok. Kertas itu adalah biasa. Tapi begitu ditulis ayat Al-Quran, maka dia dipegangnya sunnah wudu. Ada yang mengatakan wajib.
dicium, tempatkan yang mulia gitu. Coba kalau ditaruh nggak ada kalimatnya, bungkus terasi dia. Gitu. Bisa tisu ini. Iya, tisu toilet kan gitu kan. Coba kalau ada Allahnya tulis Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai orang toilet gitu. Sajadah taruh di sini, dicium, taruh di pasar, diinjak-injak. Artinya apa? Begitu dia berkaitan dengan nama Allah, dijadikan tempat sholat, begitu dia tulis nama Allah, maka dia menjadi mulia. Kata Imam Ghazali. Apalagi manusia, kalau berkaitan dengan sunnah Nabi, itu dilakukan. Baik Nabi itu mengatakan bahwa ini sunnah atau tidak, ataupun Nabi hanya melakukannya saja, maka menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan. Nah, ini tadi jawabannya tidak melenceng kemana-mana. Kita kembali kepada puasa, kembali ke laptop. Maaf tadi melebar kemana-mana saya menjawab. Hadis yang ke-541. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala, radhiya semoga meridhai Allah taala, anha dari Siti Aisyah. Kalau di situ anhu salah itu. Salah gitu. Iya. Cetak. Salah cetak. Anak Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtakala, celakan. Apa namanya? Celakan. Ihtakala, celakan Nabi fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wa huwa, keadaannya Nabi, hale keadaannya Nabi, atau pada saat itu Nabi shaimun, berpuasa. Wa Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan isnad yang dhaif. Wa qala, dan berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, la yasihhu, tidak ada bab yang sahih, tidak ada hal yang sahih fi hadzal babi, dalam ini bab syai'un sesuatu. Jadi walaupun ini tidak sahih, walaupun ini dhaif, tapi ini sebuah pemberitaan bahwa Nabi ketika di bulan Ramadan itu celakan, dan itu tidak pakai celakan itu tidak membatalkan puasa. Artinya celakan itu tidak apa-apa, dan dia tidak masuk kemana-mana. Ya, ini sebuah berita. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-542. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih. Man, barang siapa nasiya, lali, lupa, seseorang lupa, wa huwa, dalam keadaan orang itu shaimun, berpuasa, fa akala, maka kemudian dia makan, aw syariba, atau dia minum, falyutimma, maka hendaklah dia menyempurnakan saumahu, puasanya orang itu, fa innama at'amahu, maka sesungguhnya dia telah memberi makan, Allah wasaqahu, dan Allah memberikan minum padanya. Ini hadis berkaitan dengan orang yang lupa. Muttafaqun. Barang siapa yang lupa ketika dia berpuasa, makan, minum, maka kata Rasulullah, fal yutimma shaum, puasanya itu lanjutkan saja. Nah, ini hadis ini jelas. Jadi ya namanya juga orang lupa. Tapi lupa itu tidak boleh dipersiapkan. Ya, tidak boleh dipersiapkan. Kita sudah kemarin bahas air dipersiapkan, dibuang. Nanti takut kalau lupa gitu kan. Bepergian bawa roti gitu. Takut nanti kalau lupa nggak ada sesuatu kan rugi gitu kan. Jadi itu jangan lupa, itu tidak boleh dipersiapkan. Artinya lupa adalah Lupa terencana. lupa itu sesuatu yang Allah beri dia. At'amahullah wa saqah. Allah memberi makan dan Allah memberi. Nah, kalau lupa kemudian dia maka orang yang PPK, kalau orang Cirebon itu, orang yang sembrono, dia dia puasa gitu, tapi sediakan air untuk minum, nanti sewaktu-waktu takut lupa,
gitu kan. Kalau lupa kemudian udah ada air kan enak, tinggal minum gitu kan. Itu namanya sembrono. Walaupun secara fikih dia tidak membatalkan, tapi secara pahala dia berkurang. Karena dia mempersiapkan untuk batal. Malah kalau bisa, sesuatu yang membatalkan puasa itu dijauhkan. Ya. Makanan gitu, itu dijauhkan, ditutupi atau apa? Iya. Gitu. Termasuk bicara ya. Nah? Itu termasuk pembicaraan. Kadang asik sekali itu kita kalau waktu puasa itu membicarakan hal-hal yang Iya, ya, makanya hati-hati gitu. Minum gitu, kita jauhkan. Bukan malah kita sediakan. Itu harusnya semacam itu. Kalau secara fikih itu tidak masalah gitu. Karena namanya juga lupa. Cuman secara batin dia harus dijauhkan. Termasuk diantaranya kalau pengantin baru gitu. Ini saya lihatnya ke sini. Gitu. Mantap sudah jauh ya. Soalnya saya nggak mungkin ngelihat diri sendiri kan. Kalau pengantin baru, kata Rasulullah nggak jadi masalah cium dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi pengantin baru yang masih baru hendaknya berhati-hati karena bisa jadi lupa Ramadan. Gitu. Jadi harus dijauhi. Maksudnya yang begitunya harus dijauhin gitu. Itu udah jauh. Ini udah jauh, ini udah jauh. Jauh-jauh. Saya termasuk yang sempat lupa ini, tapi lupanya juga dipersiapkan, ya susah juga. Maksudnya? Jadi saya punya kebiasaan kalau mau tidur nyaruh air Air minum, minum ditaruh di tempat lemari meja. Nah ketika awal Ramadan ya karena kebiasaannya taruh terus habis sahur kan terus tidur lagi. Begitu jam 6 jam 7 bangun spontan aja ambil lagi. Loh, ini kan udah Ramadan. Nanti minum dipersiapkan itu. Tapi persiapannya untuk malam sebenarnya. Gimana tuh Ustaz sering? Jadi kalau bukan persiapan maksudnya gini, persiapkan untuk batal gitu loh maksudnya. Jadi persiapkan untuk lupa. Jadi orang misalkan masukkan roti di dalam tas, menyengaja kalau seandainya dia lupa nanti, kemudian nggak ada air, oh ini panas. Syukur kalau lupa. Iya gitu syukur maksudnya. kalau lupa taruh, gitu kan. Ya sengaja gitu kan. Atau buah atau apa atau masakan, nanti lupa kalau nyicipin, oh kan biasa gitu. Maka itu namanya mempersiapkan lupa. Mempersiapkan lupanya sendiri ada hal yang dijauh. Ada pertanyaan. Biasanya berkaitan dengan lupa ini yang soal puasa sunat gitu. Kita udah berniat puasa dan puasa sunat, terus yang tengah itu tiba-tiba makan gitu. Dan pada saat lagi makan itu ingat bahwa kita tuh puasa. Nah itu gimana? Apa berhenti atau waduh karena ini sunat ya udah jadi batal gitu? Gimana? Jadi kita sudah membahas Nabi sewaktu-waktu hadis yang ke 531 sewaktu-waktu pagi hari tanya kepada Siti Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada. Ya sudah, saya puasa. Sewaktu hari ada makanan nggak? Ini Nabi ada hadiah apa namanya kurma isinya mentega dikasih minyak samin gitu. Pak Nabi, wah semalam saya sudah berpuasa, tapi kemudian Nabi nyicipin, batalin aja gitu. Artinya apa? Kalau puasa sunnah tidak menjadi masalah dibatalin. Gitu. Ini apa namanya? Bedanya puasa sunnah sama puasa sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu tengah jalan itu tidak boleh dibatalin. Kalau puasa, wah sunnah ini batalin. Kalau sholat sunnah itu harus terus. Hanya bedanya sholat sunnah dia wajib niat pada saat apa. Kalau puasa sunnah dia tidak wajib niat, tapi boleh dibatalin. Jadi sholat sunnah ya. Sunnah sholat sama sunnah puasa. Kalau ini niat itu wajib,
Kalau ini niat itu bisa belakangan, tidak wajib di depan. Zaman akhir. Zaman akhir. Kalau ini tidak bisa dibatalkan, tidak boleh batal. Kalau ini boleh dibatalkan. Bahkan lebih baik dibatalkan kalau datang tamu. Ada sesuatu yang wajib. Ada tamu, maka lebih baik dibatalkan karena menghormati tamu lebih wajib. Seorang istri lebih baik dibatalkan, apalagi kalau suaminya ngomong batalkan saja. Wah, itu harus, gitu kan? Karena ini berkaitan dengan puasa. Tapi kalau sholat sunnah, misalkan suami ini batalkan saja, nggak boleh, gitu. Nunggu lama banget nih sholat sunnahnya, gitu kan? Nggak boleh. Yang boleh membatalkan puasa sholat ini hanya panggilan ibu. Panggilan ibu. Kalau Iya. panggilan mama enggak, Pak? Panggilan mama. Panggilan ibu yang bisa membatalkan ini. Lagi sholat sunnah dipanggil ibu. Batalkan atau tidak? Harus batalkan. Lagi sholat sunnah. Reza, iya bu, bentar lagi sholat. Batal itu. Langsung, iya bu, langsung batal. Ternyata masalah ibu ini mengibarat. Masalah ibu, selain ibu suami tidak. Wah, Panggil misalkan. Deveni, biar saja. Gitu. Nggak konsen udah. Boleh minta tolong mertua gitu. Langsung cepet. Minta tolong mertua suruh batal gitu. Kajian. Ini tidak boleh dibatalkan, hanya ibu saja yang membatalkan. Kalau puasa ini boleh dibatalkan, apapun alasan, walaupun lagi makan gitu. Ini gimana? Ya sudah batalkan juga. Hanya agak melenceng ya. Jadi hukumnya istri sama ibu kalau misalkan dalam hal nafkah gimana? Ibu lebih membutuhkan uang, di sisi lain istri juga perlu. Nah itu bagaimana? Ibu juga. Padahal dibagi dua nggak mungkin. Misalkan. Jadi kalau ada seorang anak laki-laki adalah milik ibu. Kewajiban ibu, tapi kewajiban ibu itu ditanggung oleh anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya 5, maka bisa dibagi 5 atau bisa salah satu menjadi pengganti. Kalau anak laki-lakinya 1, maka yang perempuan menjadi sunnah untuk membantu dengan seizin suaminya. Nah, kalau gajinya sendiri. Hah? Kalau gaji sendiri harus izin suami. Kalau gaji sendiri nggak harus, gitu. Itu kan milik sendiri. Kalau perempuan tuh enak, barangnya sendiri milik sendiri. Kalau laki-laki, barangnya laki-laki itu milik istri juga. Gitu. Enak perempuan. Perempuan laki-laki tidak boleh meminta barangnya istri, sudah dikasih gitu. Nih itu untuk Mi, tadi kan dikasih nggak boleh, itu sudah menjadi milik istri gitu. Iya, gitu. Baru tahu tuh. Kandungannya tuh belum tinggi. Jadi sesuatu yang milik istri itu milik istri, tapi sesuatu yang milik suami adalah milik istri. Karena ada hak istri di sana. Hanya kemudian kalau orang tua itu misalkan anak laki-lakinya 1, maka adalah keharusan ketaatannya kepada orang tua daripada kepada istri. Kalau dua-duanya dipanggil gitu bersamaan, maka datang dulu kepada orang tua, baru kepada Maksudnya meninggal dulu gitu. Kalau istri manggil, Mbak Feni manggil, mana dulu didatengin gitu. Oh, kirain dipanggil Allah mati mah. Padahal jauh. maksudnya dipanggil. Alas, Mbak. Kalau ada
bagaimanapun dia berusaha semaksimal mungkin agar orang tuanya laki-lakinya itu taat kepada ibunya. Pasti akan berkah kehidupannya. Jadi istri kalau melihat suami itu dorong dia, bang nggak nelpon bang, tanya, mas nggak nelpon ibu, tanya.